Oke, eh, jadi kita mulai aja. Eh, Mungkin kami dulu yang perkenalan diri ya, Master. Ada format khusus nggak buat perkenalan diri? Dari gua nama, NIM, terus kenapa masuk AE. Oke, mungkin dimulai dari aku aja dulu ya. Kenalkan, Master, aku Oke. Jevon, NIM-nya 005. Alasan aku masuk AE karena yang pertama aku suka pesawat, yang kedua aku terinspirasi sama satu channel YouTube jadi pas libur SNBP tuh nonton YouTube gitu kayak keracunan gitu lah anggapnya. Jadi tentang pesawat-pesawat yang dulu tuh pernah diciptakan manusia gitu, diceritain kenapa diciptakan dan kenapa dia memang punah gitu, kenapa nggak dilanjutin produksinya. Itu sih, Master. Oke, oke. Oke, selanjutnya. Ya mungkin dari aku dulu ya. Kenalin, aku Putu Radia Diaksa Jalarimbawa, biasa dipanggil Radia, NIM-nya 1362402. Untuk alasan masuk AE, aku sebenarnya alasan klise sebenarnya dari B.J. Habibie, terus jadi suka rekayasa penerbangan, jadi mau belajar rekayasa penerbangan di Indonesia di FTM ITB. Oke, mantap, mantap. Selanjutnya. Aku izin lanjut ya Kak. Halo Kak Brenda, nama aku Hillary, biasa dipanggil Hill, NIM-nya 061. Terus kenapa mau masuk AE itu karena yang pertama aku pas SMA suka matematika sama fisika. Terus yang kedua eh, kayak orang tua tuh nyaranin, oh coba deh masuk aerospace engineering gitu. Terus kayak dari namanya tuh kayak menarik gitu. Jadi aku akhirnya masuk AE. Salam kenal Kak. Oke, salam kenal. Saya izin lanjutin Kak Brenda. Perkenalkan saya Gilbert Gabriel Lirangan, NIM-nya 1362435. Untuk alasan masuk AE karena pas SMA suka main Kerbal Space Program dan akhirnya tertarik sama dunia roket-roket dan dirgantara. Oke. Salam kenal. Jevon, Putu, Gwen, Gilbert. Oke, salam kenal juga, Master Brenda. Mungkin sekarang Master Brenda bisa perkenalan diri dari nama, tim, dan sekarang jabatan yang dipegang di KMPN apa? Oke. Salam kenal semuanya. Gue Brenda Cynthia, panggilannya Brenda. NIM-nya 136222059. Terus jabatan di KMPN sekarang anggota biasa. Oke, oke. Hmm, Mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan kali ya, Master. Oke. Pertanyaan dari aku, eh, apa ya? Eh, ini tuh nggak eh, harus tentang KMPN ya? Atau harus? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang memang wajib gitu, kayak kalau di SOP-nya kami harus wajib nanya dua pertanyaan seputar KMPN gitu. Cuman Oh, maksudnya berarti... selebihnya, ya Oh, oke. Berarti nanti dua pertanyaan, terus sisanya... dua pertanyaan KMPN, sisanya bebas gitu. bebas. Iya, betul. Oke. Oke, mungkin kalau dari aku, bagaimana Master bisa manage gitu kehidupan di himpunan dan juga kehidupan secara akademik gitu. Oke. Kalau di tahun kedua ketiga ya, gimana Hmm. caranya manage himpunan dan akademik? Caranya adalah gue masuk KMPN bidang akademik. Jadi di situ gue sekalian belajar. Gue bikin catatannya, terus gue yang ngurus tutor, gue yang mencari narasumber, terus gue juga eh, ngurus PPT tiap matkul dan lain-lain gitu. Jadi gimana caranya? Jadi barengan gitu. Terus kemarin juga gue yang bikin catatan untuk MKM kalau nggak salah. Kalian belum ya? Atau lagi MKM? Lagi Kan MKM. ah, ah, ah. Itu gue sempet bikin catatannya. Jadi Hmm. karena tuntutan himpunan, kamu harus bikin catatan ini ya, Brand. Secara nggak langsung gue juga belajar jadinya. Itu. Ah, oke, oke, oke. Ini yang lain ada yang mau nanya, guys?
Aku mau nanya Kak, Oke. kalau selama Kakak masuk pas awal-awal masuk himpunan sampai sekarang kira-kira Kakak ada kayak ngerasain struggle gitu nggak, entah dari mungkin akademik, mungkin tadi enggak ya, sama lingkungan orang-orang di sekitar gitu, termasuk angkatan 22 maupun 23 ataupun kayak 21 atau di atasnya lagi. Berarti struggle-nya ya ketika di KMPN. Hmm. Mikir dulu ya. Struggle-nya ya paling kan biasa dari KMPN tuh ada audiensi di malam hari ya. Nah, terus kan gue termasuk kalangan yang suka banget di kosan dan males keluar kos. Jadi tuh biasa kalau audiensi ada quorumnya gitu kan. Terus kita ada tuntutan untuk bisa memenuhi quorum tersebut. Nah, jadi mungkin struggle-nya di situ ya. Agak mager keluar dari kosan dan nggak dikasih opsi untuk ikut hearing online. Jadi mau nggak mau harus datang untuk menuhin quorum. Itu sih paling struggle-nya. Sorry ya, gue nggak kepikiran. Awan Kak, kayak aku juga relate deh nanti. Ya kan, males banget kan keluar rumah. Oke, makasih Kak. Berarti sisa pertanyaannya bebas ya? Atau gimana? Maybe setauku ya, setauku Master, setiap orang tuh wajib nanya 2 tanya seputar KMPN. Nah gitu. Oke, aman. Oke, aman. Nggak apa-apa. Gue siap. Oke, mungkin saya mau bertanya juga, Master. Kan tadi udah apa struggle-nya. Mungkin sekarang apa manfaat terbesar yang Master rasakan dengan berhimpun di KMPN? Oke, manfaatnya yang paling utama adalah gue belajar cara bersosialisasi yang baik. Jadi pas Sonic nih, dari awal gue belum masuk ya, dari awal Sonic, gue kan dituntut untuk mengenal dengan teman-teman seangkatan kan. Nah, jadi relasi gue dan teman-teman gue tuh jadi makin banyak. Gue bertemu banyak orang yang punya kemiripan yang sama dengan gue dan eh jadinya pas udah masuk kuliah tuh gue sangat dipermudah gitu. Soalnya coba bayangin kalau misalnya gue masuk kuliah tapi belum ada Sonicnya. Gue kan pasti bingung ya, ini teman-teman gue kiri kanan siapa gitu. Yang gue kenal tuh paling teman-teman TPB kan. Nah, itu jadi manfaat pertama gue merasa teman-teman gue makin banyak. Dan nggak cuma teman-teman seangkatan, tapi dari kakak kelas juga banyak jadinya. Karena kan mereka-mereka kan yang jadi panitia. Nah, terus dari mentor-mentornya, terus pengurus Sonic lainnya gitu. Jadi akrab dan kalau mau minta bantuan tuh langsung tahu harus ke siapa, kalau mau curhat dan lain-lain. Nah, terus paling itu ya manfaat terbesar yang gue rasain di KMPN adalah gue mendapatkan banyak teman-teman. Oke, makasih Kak. Sebelumnya ini teman saya yang Putu katanya nge-freeze Teams-nya, jadi mungkin bisa nanti aja baru bertanya. Oh, oke oke. Oke, mungkin aku yang lanjut bertanya ya, Master. Oke. Sebenarnya penasaran sih, apa maksudnya, eh, apa motivasi awal Master Brenda buat ikut Sonic gitu? Mau masuk KMPN tuh motivasinya apa gitu? Apa ikut teman atau apa gitu? Boleh tolong dijelaskan. Oh, berarti ini non-him atau himpunan ya berarti? Iya.
kenapa gue masuk KMPN itu karena gue merasa akan ada banyak banget bantuan dari sebuah himpunan. Maksudnya manfaat dari sebuah himpunan. Jadi kayak yang pertama dari bidang akademik, gue sangat terbantu oleh drive akademik KMPN. Apalagi karena AE tuh soalnya tuh mirip-mirip kan. Jadi drive KMPN tuh isinya berkas-berkas dari tahun-tahun sebelumnya yang paling sering diupdate. Bahkan pernah sampai dosen ketahuan terus mau di take down saking lengkapnya. Tapi itu tuh sangat membantu di akademik gue gitu. Dan teman-teman gue juga merasakan yang sama. Kita punya banyak referensi tahun lalu. Nah, jadi gue masuk KMPN karena gue tahu gue bisa mendapatkan akses drive itu kalau gue berhimpun. Nah, terus selanjutnya adalah ikut kegiatan seru-seru kayak Wisokto. Kan kalau gue gak masuk ke MPN gak bisa ya, gue ikut arak-arakan, gue draft dan lain-lain. eh jadi suka dukanya KMPN tuh cuma bisa dirasakan kalau ikut kegiatannya kan. Kemarin gue ikut acara Wisokto, itu gue belajar cara berorganisasi, terus eh belajar cara manage waktu dengan baik. Terus ketika rundown harus berubah, gue belajar harus gercep gitu-gitu. Nah jadi dan ketika udah beres nih acaranya, ya gue merasakan juga kayak oh gini toh serunya serunya acara Wisokto KMPN gitu. Jadi itu sih kenapa gue masuk KMPN karena gue tahu ada banyak akses dan kegiatan yang cuma bisa dan pengalaman yang bisa didapatkan lewat himpunan. Ini Putu udah aman nih Teams-nya. Tadi udah aman tapi kayaknya error lagi deh barusan. Oke, oke. Oke, bentar. Saya sama kelang. Ini gue sambil balas pesan ya, sorry ya. Kalian pikirin dulu aja pertanyaannya. Oke, mana aja Master? Oh, aku mau nanya deh. Master kemarin pas ikut Wisokto ngambilnya apa? Divisi apa? Yang tahun lalu ya berarti. Iya, tahun lalu. Oh, yang acara itu kebalik deh. Yang acara tuh gue Sonic. Yang Wisokto tuh gue sekretaris. Ya, Oh, jadi kerjaan ngapain tuh Master? jadi kalau ada rapat, either rapat per divisi itu gue harus hadir untuk menotul. Terus kan gue suka mengetik ya. Menurut gue ngetik Hmm, di laptop lebih cepet daripada gue ngetik di HP kan. Jadi hmm, gue sangat suka mengetik. Jadi gue pilih sekretaris. Terus apa ya? Terus kita juga arsip-arsip dokumen. Gue hmm. nggak kebagian kerjaan itu sih, tapi sekretaris tugasnya itu arsip dokumen, menotul, terus merekap eh, kegiatan dan lain-lain. Tuh. Yuk. Oke, maaf Kak, mungkin tadi kelempar-lempar akunya. Mungkin aku Aman nanya aja. pengalaman atau proker KMPN yang menurut kakak paling berkesan buat kakak ya? Ada nggak? Ada. Jadi tahun lalu gue jadi panitia Sonic. Gue ambil bidang acara. Iya. Acara tuh ngapain? Kita menyusun rundown kalian. Jadi dari day 1 sampai day 2 kita nyiapin dengan detail jam berapa sampai jam berapa itu kegiatannya apa, terus PIC-nya siapa, terus kalau ada talk show narasumbernya siapa, terus ruangannya di mana. Itu kita yang urus semua. Termasuk saat eh pelantikan anggota khusus kalian kemarin. Itu juga diurus oleh acara. Nah, jadi kenapa menurut gue jadi acara itu berkesan? Karena 2 tahun yang lalu, saat gue masih
di OSJUR, gue tuh nggak bisa ikut pelantikan anggota khusus karena gue ikut seleksi wilayah Aksantara. Jadi gue lagi di Cirebon. Jadi gue nggak bisa merasakan kalian malam-malam di depan bendera KMPN, PN 3 kali itu gue nggak merasakan. Gue nggak pernah gitu. Nah, jadi gue sempet agak sedih ya, karena gue nggak bisa ikut teman-teman gue, dan gue tahu gue dilantik juga dari chat kan. Tapi ya karena gue ada komitmen Aksantara, jadi gue memutuskan untuk gak ikut pelantikan itu. Nah, tapi tahun depannya, tahun lalu, saat gue jadi acara Sonic, gue menyaksikan proses pelantikannya, dan gue jadi ada rasa rasa senengnya gitu, soalnya oh gini tuh rasanya dilantik. Soalnya tahun lalu sebelumnya gue nggak merasakan, tapi tahun 2024-nya gue bisa melantik, itu sangat berkesan lah buat gue. Itu. Oke. Mungkin saya mau bertanya lagi, Kak. Kan kakak sendiri bagian dari Aksantara ya, ketua Aksantara. Saya mau Iya. tanya, seberapa berpengaruh sih KMPN dalam menunjang Aksantara gitu? Ini mungkin jawaban gue agak di di tweak dikit ya. Tapi menurut gue KMPN dan Aksantara tidak ada hubungan yang erat banget lah. Jadi biarpun sama-sama kedirgantaraan, tapi kayak tidak ada hubungan satu sama lain. Malah kita lebih sering bentrok. Jadi paling segitu aja ya. Gue jelasinnya. Paling utama sih karena masalah Oke, terima perizinan ya. kasih, Kak. Jadi kayak ada yang mau izin gawe, tapi ada kegiatan OSJUR gitu-gitu. Cuman udah aman kok. Udah nggak ada hubungan aneh-aneh lagi. KMPN sama Aksantara udah baik-baik sekarang. Oke, terima kasih, Kak. Kak, aku mau tanya. Aku mau tanya Kak. Kan kakak bilang di KMPN mungkin ada kayak benefitnya, tadi yang udah kakak sempat sebutin. Kakak boleh ceritain nggak proses turning point yang kakak rasain? Oh, kayaknya aku harusnya fokus di Aksantara, atau oh aku harusnya for now aku fokusnya di KMPN dulu. Gitu. Oke, itu pertanyaan baik. Karena ya, gue pernah merasakan ada satu titik di mana gue harus menentukan pilihan akademik, KMPN, atau Aksantara. Jadi mungkin sedikit timeline ya. Kalau tahun kedua kan gue masih bisa berhimpun dan gue masih bisa ikut Aksantara karena gue belum ada jabatan penting. Eh, Sebenarnya benefitnya gue masuk akademik tuh gue double kan. Gue belajar sekaligus mengurus eh, catatan-catatan dan PPT tiap matkul. Kalau seandainya gue ikut divisi lain, mungkin gue nggak akan kepegang ya antara akademik, Aksantara, dan himpunan. Nah, itu tahun kedua. Terus tahun ketiga kapan ya? Tahun lalu ya? Nah, tahun ketiga kan gue masih lanjut Aksantara, tapi gue masih lanjut ke bidang akademik nih. Nah, di situ mulai dirasain nih chaos-nya. Gue menjadi PJ di Aksantara, terus gue juga eh, harus kerjaan gue juga nambah lah di KMPN. Nah, tapi masih bisa kepegang nih sampai tahun keempat tahun lalu. Tahun kapan sih? Aduh, ini kan tahun keempat ya? Iya, tahun lalu bulan Desember. Itu gue diminta untuk maju jadi ketua Aksantara. Dan di saat itu gue mikir, gue lagi ikut kalian tahu AIS gak?
Aerospace Innovation Summit. Pas itu tuh gue juga daftar AIS. Tapi di saat yang sama, gue diminta maju jadi ketua Aksantara. Karena nggak ada yang mau maju. Nah, dan gue harus berpikir selama 1 minggu ya. Soalnya kan gue udah merencanakan nih, tahun keempat gue ikut apa aja, kegiatan gue apa aja, proyek gue apa, riset gue apa, di himpunan gue ngapain. Nah, tapi berhubung gue masih sangat-sangat ingin berkontribusi pada Aksantara, ketika gue tahu nggak ada yang mau lanjut jadi ketua, gue berpikir nih, apa gue drop semua, terus gue jadi ketua. Dan itu yang gue ambil. Jadi akhirnya gue minta maaf ke pengurus AIS, gue bilang sorry banget, tapi gue menentukan prioritas gue yaitu Aksantara, gue mundur dari AIS. Terus gue juga nggak lanjut di bidang akademik, dan sejak itu gue fully fokus pada Aksantara. Jadi turning point-nya tuh ketika gue ini sih sebelum jadi ketua Aksantara, pas masih proses pemberkasan itu. Aku penasaran Kak, kalau misalkan pas pemilihan kayak gitu, hal yang kakak pertimbangin paling besar itu biasanya apa? Soalnya kayak aku kadang suka bingung, oh takutnya yang kalau ini ditinggalin nyesel, atau di sisi lain juga kalau yang itu ditinggalin nyesel gitu Kak. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya gue ini ya, gue purely nyalon jadi ketua tuh karena gue merasa ada tanggung jawab. Pas itu tuh kalian tahu nggak sih sebelum gue dilantik kan ada ini ya oprek ketua Aksantara itu dibuka, terus diperpanjang karena nggak ada yang mau, terus diperpanjang lagi karena nggak ada yang mau gitu. Gue juga nggak mau saat itu karena gue udah ada rencana-rencana, yaitu pertama gue berencana ikut exchange di semester 7. Terus gue juga mau ikut proyek sama dosen, dan gue juga mau magang. Pokoknya banyak lah, planning gue udah mantep. Itu gara-gara Aksan nih rusak semua. Jadi gue ketika gue memutuskan untuk jadi ketua Aksantara tuh purely bukan karena gue mempertimbangkan benefit-benefitnya, tapi lebih karena gue merasa ada hutang yang harus dibalas budi pada Aksantara dan gue maju gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, sebenarnya lebih banyak benefit kalau gue nggak ikut ketua Aksan. Gue akan lebih banyak pengalaman dan gue bisa exchange sekarang kayak teman-teman gue. Tapi ya gue nyalon karena beban moralnya aja sih. Nah, tapi itu pertanyaan bagus sih, Gwen. Gimana cara mempertimbangkan harus give up apa sama harus mempertahankan apa. Kalau tips dari gue tuh, lu coba pertimbangkan waktu. Coba lu pikirkan, kalau gue ikut kegiatan tahun ini, kalau gue nggak ikut kegiatan tahun ini, apakah gue masih ada kesempatan untuk ikut tahun berikutnya? Kalau enggak, coba aja ikut. Misalnya nih, dalam kasus lu mungkin ya, kalau gue ikut Aksantara tahun ini, terus apakah gue ada kesempatan untuk ikut di tahun berikutnya? Ada kan? Kalian kan masih tahun kedua kan? Masih bisa lah oprek di tahun ini ya berarti? Iya, tahun ini. Nah, itu kalau lu mempertimbangkan mau ikut kegiatan lain atau enggak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah tahun ketiga nih, terus lu mempertimbangkan, kalau gue gak ikut Aksantara tahun ini, apakah gue ada kesempatan tahun depan? Gak ada. Jadi kalau bisa ikut gitu. Jadi kalian coba pikirin dari segi kesempatan. Tuh. Sorry, ini malah bahas aksan-aksan mulu dah. Gak apa-apa Kak, seru kok. Oke, makasih ya Kak buat jawabannya, sangat-sangat menjawab. Thank you. Mungkin aku mau tanya Kak, balik lagi ke KMPN, kan kakak katanya nge-staff di akademi KMPN ya. So, aku juga tertarik magang dan nge-staff di sana. Itu ada saran job desk sama sarannya buat selama di
DPP akademik itu apa aja sih? Saran ya. Akademik tuh siapa sih yang megang? Doikal ya kalau nggak salah. Iya, Doikal tahu lah ya Jevon. Kadep Propul. Jadi kalau misalnya ikut magang, kalian sarannya gak banyak sih, paling cuman ikutin arahannya aja. Jadi misalnya Doikal minta lu coba bikin catatan untuk karakter dari bab ini sampai bab ini. Nah, itu bikin seadanya aja. Terus kalau ada pertanyaan, nggak masalah. Jangan takut lah kalau catatan kalian kurang lengkap eh, atau dirasa kurang. Itu jangan minder, nggak apa-apa kok. Kayak gue kemarin juga bikin catatan terus agak berantakan ya. Ya gue tapi gak dipermasalahin sama kabitnya. Terus job desk-nya tuh ini, pertama kalian nyiapin catatan atau bikin catatan, terus kedua arsip PPT dan PR, terus ini inget-inget soal ujian karena mau di recreate. Jadi kalau ada ujian kan biasa nggak boleh disimpan ya soalnya. Karena kalian harus coba berusaha hafalin soalnya biar kalian bisa sama-sama eh, rangkai untuk jadi soal latihan buat adik tingkat gitu. Nah, tapi enjoy aja sih di akademik, gak ada pressure dan lain-lain. Itu lumayan friendly ke orang-orangnya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oh, Tadi aku Jeffrey mau udah. Oh ya, oke, sok. maaf Master, mau nanya. Jujur cuman penasaran aja sih. Dulu di Aksan tuh Master departemen apa, tim apa, dan kenapa milihnya departemen itu? Coba tebak. Gue mirip departemen apa nih? Jujur AMD. Iya bener. Oh iya. Jadi gue dulu di AMD. Kenapa gue milih AMD? Karena AMD sangat membantu ketika di perkuliahan. Dan iya, ini gue merasa sangat-sangat terbantu. Kan sekarang gue lagi ambil matkul DWD ya, Desain Wahana Dirgantara. Terus gue salah satu orang yang bisa lah pakai SolidWorks. Nah, jadi saat ini tuh dosen-dosen lagi mikirin gimana caranya ajarin teman-teman gue CAD. Tapi teman-teman aksen gue kan termasuk gue udah bisa gitu, udah bisa CAD dan kita juga udah tahu cara ngedesain pesawat. Jadi menurut gue sangat membantu lah masuk AMD. Nah, terus tim gue coba tebak. Aku ITSW. Kenapa? Fixing bukan Kak? Tebakan aja Oke. sih. Dulunya dulu tim ini masih dipisah. Dulu tuh ada tim namanya TDA, Technology Development Airframe. Kita ngedesain box wing. Jadi kalau kalian lihat pesawat yang sayapnya di tandem, ada yang di bawah terus ada yang di atas, terus ada joinernya. Jadi sayapnya tuh kayak kotak. Nah, itu yang kita bikin tahun 2023. Tujuannya apa? Supaya wahananya compact, tapi lift dari sayapnya tuh juga besar gitu. Dan kalau ada apa ya, joinernya, dia bisa mengurangi drag. Itu singkatnya begitu sih. Nah, itu yang gue bikin di tahun 2023. Tuh. Oke, thank you Master. Mungkin yang lain ada yang mau nanya juga, yang mau nanya lagi. Mau nanya deh Kak, tips keterima di AMD tuh
tips keterima di AMD. Yang penting kalian iya, patokan gue untuk tiap departemen. Kalau Manov tuh harus rajin, kalau AMD tuh nggak boleh malas mikir. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas nih, misalnya dari THT, itu kan soal-soalnya banyak ya. Nah, kalian jawab sebaik mungkin, dari ilmu-ilmunya juga kalian coba resapi gitu. Mulai dari apa ya? Gue lupa ya, soal-soalnya apa sih? Jujur AMD tuh kan tahun ini yang daftar AMD kalau nggak salah 80 orang deh, kalau nggak salah. Terus yang kita terima cuman 13. Jadi emang gue kurang tahu ya kenapa tahun ini banyak banget yang daftar. Nah, tips dari gue tuh paling kalian kalau ada PR kalian harus maksimal sih. Kalau ada kelas offline, kalian jangan kelas offline maupun online, kalian jangan malu untuk bertanya. Baik itu sekecil apapun, sesederhana apapun itu kalian tanya aja. Kalau malu atau merasa minder, pertanyaan gue kayaknya gampang banget deh. Itu PC aja kadepnya. Mereka nggak akan gigit, justru mereka akan sangat seneng gitu. Sekedar nanya, Kak, ini tombol ini di mana ya? Itu aman aja. Jadi AMD kalau kelas sebaiknya proaktif karena AMD tuh lebih banyak di mikirnya gitu. Kalau Manov kan di rajinnya ya. Kalau misal lu minta tips untuk Manov, gue akan bilang harus rajin datang kalau ada kelas gitu-gitu. Cuman itu sih kalau ada AMD, jangan pernah malu bertanya, jangan pernah berhenti untuk mencari info-info, dan kalau ada tugas dikerjain sebaik mungkin. Ya. BTW kalian masih harus panggil master ya? Enggak. Enggak sih. Cuman Gue maksudnya biasa aja ya. out of respect, out of respect aja sih. Nah, aman aja kok. Panggil Mungkin Brenda juga nggak masalah. Nggak pakai K-nya. Kak Berhadi sih jujur ya. Guys, ada yang mau nanya lagi guys? Mungkin last question dari saya, Kak Brenda. Out of topic Oke. sih. Tapi minuman kesukaannya apa sih, Kak? Dan sekarang lagi minum apa? Ini tuh gue beli Sukras, terus dapet es teh manis. Ini gue minum. Terus minuman kesukaan gue tuh eh di kopi kenangan tuh ada yang gula aren. Nah, itu gue sering beli. Oke, makasih ya, Kak. Sama. Kalian berarti kelasnya apa aja nih? Ada MKM, PTD, Rektor, Kindin ya? Kindin, Alin, iya. Alin. 5 berarti. TTKI juga. Iya, TTKI. Oh, jadi semester 3 TTKI. Iya, jadi semester 3. TTKI 6. Oke,